A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sempat serta iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, monggo sesudah kemarin kita membahas hadis nomor 2, pembahasan sampai ke Islam adalah syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu. Kemudian orang yang bertanya kepada Rasulullah tadi mengatakan sodakta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami para sahabat itu agak aneh melihatnya. Ada yang nanya, dijawab, tetapi sesudah dijawab dia membenarkan. Kan nanya itu kan mestinya tidak tahu, tapi kok ini kayaknya ngetes saja. Nanya, sesudah dijawab, kemudian dijawab sodakta, Anda benar. Kayak kuis saja kan, kuis. Apakah A adalah bla bla bla? Dijawab benar, maka dijawab Anda benar. Nah, kalimat Anda benar itu kan apresiasi sekaligus menunjukkan bahwa penanya sudah tahu. Penanya sudah tahu. Jadi memang nanya itu ada dua, gitu. Yang pertama nanya karena belum tahu, yang kedua nanya sudah tahu. Nah, nanya sudah tahu itu ada dua. Pertama ngetes, yang kedua untuk memberitahu teman-teman yang lain. Jadi sama-sama nanya itu beda. Apakah orang yang sudah tahu nanya berarti jelek? Oh, enggak begitu. Bisa jadi niatnya kayak malaikat yang dikisahkan di hadis ini, bahwa beliau pengen mengajarkan sesuatu kepada halayak. Kan kadang enak Bapak Ibu, kayak ngaji begini kan sama. Yang nanya itu belum tentu tidak tahu. Nah, yang nanya itu tahu, cuma dia ngomong karena tekan. Lalu ditanyakan ben dicethake. Nah, boleh nanya begitu, itu boleh. Karena memang forumnya tepat, forumnya ada di sesuatu yang memang diperuntukkan untuk hal tersebut. Nah, kemudian fa'akhbirni anil iman. Ya Rasulullah, sekarang yang kedua, ceritakan kepadaku tentang iman. Nah, Bapak Ibu, dijawab oleh Rasulullah, qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan iman kepada qadar baik dan
buruknya qadar itu. Mari kita bedah Bapak Ibu. Nah, hadis ini kita bedah satu persatu. Yang pertama, antu'mina billah. Engkau iman, percaya kepada Allah. Ini kalau kita bedah agak lumayan banyak Bapak Ibu dari beberapa sisi. Yang pertama, kita bahas tentang percaya atau iman dulu. Iman itu tempatnya di hati. Jadi iman itu tempatnya di hati, fil qalbi. Indikatornya di tubuh, di fisik. Makanya kemudian ada ungkapan yang namanya iman yang baik, iman yang sempurna adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan. Ini yang diyakini mayoritas ulama. Jadi iman itu wujudnya 3, keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Nah, kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu? Sekarang begini, ada orang mati mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dia mati, la ilaha illallah, terus mati. Ada hadis yang mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sapa wonge akhir ucapane the last word, ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Apakah sekedar mengucapkan itu sudah cukup? Kan kalau melihat dohir hadisnya mengatakan akhir ucapan, berarti ucapan terakhir la ilaha illallah kan mlebu surga walaupun sakwene kafir, walaupun sakwene dhek kuwi mboten bener, walaupun maksiate akeh. Itu yang menjadi titik tengahnya. Apakah iman itu cukup dengan ucapan? Lalu kalau iman cukup dengan ucapan, apakah Abdullah bin Ubay bin Salul yang divonis sebagai orang munafik oleh Allah itu beriman apa mboten? Kira-kira menurut jenengan Abdullah bin Ubay, tokoh gembong munafik sing bolak-balik memprovokasi umat Islam, mengatakan Nabi kuwi yes, dengan kata-kata yang tidak tepat lah. Terus kemudian dia yang memprovokasi 300 umat Islam agar tidak jadi perang Uhud. Dia yang membuat heboh Madinah dengan berita konyolnya yang mengatakan bahwa Siti Aisyah selingkuh. Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah tapi hati ini kafir. Ngono kuwi mukmin mboten? Rata-rata umat Islam, rata-rata ulama mengatakan dia bukan mukmin. Padahal ucapannya beriman. Nah, sakniki nek ana wong akhir ucapane la ilaha illallah tapi dhek dhewe ora percaya, tapi ucapane ngoten. Utawa ngeten lah. Ki ning YouTube enten bio iso muni la ilaha illallah kuwi bione beriman mboten, Bu? Apakah kuwi bio sing mukmin? Wah, iki bio mukmin iki. Bio yang bakal masuk surga. Begitu? Nah, nanti dulu. Tentu kita tidak akan setuju dengan ucapan saja membuat orang jadi mukmin, kan mboten setuju mayoritas ulama. Wow, niki saking kepodang kula ngaji terakhir wow, pertanyaannya jam 8:20. Pertanyaannya ngeten. Di surat Yunus niku enten cerita. Mungkin jenengan nggih pernah saya ceritakan atau belum, saya lupa. Nabi Musa niku dioyak Fir'aun. Leh ngoyak pengen mateni. Karena Fir'aun itu meyakini dirinya Tuhan, Nabi Musa nggawe perkara punya Tuhan selain Fir'aun, yaitu Tuhan Allah. Mbon to, bangoyak akhirnya singkat cerita Fir'aun kelelep. Wong nek kelelep niku ngerti nek meh mati. Karena kelelep itu tidak butuh waktu 5 menit udah mati manusia. Kobong mungkin isih suwi.
tapi klelep niku sediluk. Lah nalikane klelep, Fir'aun itu mengakhiri hidupnya dengan ucapan ini. Dan ini diabadikan dalam Quran. Engko meh diunekke mukmin apa mboten Fir'aun iki. Jadi Fir'aun itu ucapan itu akhir ngeten. La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Nek dimaknani tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diyakini, diimani Bani Israel. Bani Israel waktu itu meyakini Allah sebagai Tuhan. Berarti Fir'aun akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah. Mboten namung ngoten, membuat pernyataan terakhir Fir'aun. Wa ana minal muslimin, aku ke muslim. Fir'aun kuwi dalam ucapan terakhirnya dia mengakui bahwa dia muslim. Melihat ayat ini para ulama pada geger, Bapak Ibu. Iki muslim Fir'aun kuwi laknatullah apa radhiyallahu anhu. Sing pas sing pundi niki? Laknate Gusti Allah marang Fir'aun apa ridhone Gusti Allah untuk Fir'aun? Ada seorang ulama namanya Ibnul Arabi, dia mendukung pendapat yang mengatakan bahwa Fir'aun itu mati muslim, mukmin. Maka dia masuk surga. Waduh, enak men. Tapi mayoritas ulama mengatakan Fir'aun itu mati kafir dan masuk neraka. Nah, yang mengatakan kafir, lalu ucapan Fir'aun yang terakhir ora dihitung. Tidak dihitung. Dengan bukti ayat berikutnya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang kamu baru beriman sementara kemarin kamu durhaka dan kamu termasuk golongan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, jadi gambaran tadi, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu untuk mendukung argumen bahwa sing jenenge iman tidak cukup dengan ucapan. Ucapan boten cukup untuk membuktikan bahwa seseorang itu beriman. Tapi tetap ucapan itu penting. Yang kedua keyakinan. Keyakinan. Nah, keyakinan kan tidak bisa diukur. Piye ngukur keyakinan kan susah. Orang yang yakin bahwa Allah itu ada, Allah yang yakin bahwa Allah itu Tuhan dia, maka dia beriman. Ada permasalahan yang juga sangat sengit diperdebatkan di kalangan para ulama. Dong-dongi Abu Thalib ke iman apa mboten toh? Wah, ini rame ini. Di sosial media bisa gelut niku urusan ini. Dongi Abu Thalib amane Kanjeng Nabi niku iman apa mboten? Satu kubu mengatakan Abu Thalib itu iman, tapi ora diucapke. Lah nek iman ning jero ati ora diucapke terus piye? Sementara kubu yang lain mengatakan bahwa tidak bisa. Orang yang tidak mengucapkan kalimat iman, maka dia tidak dihitung keyakinannya. Kono yakin nek Gusti Allah Tuhan tapi ora gelem syahadat, ya ora dihitung. Artinya di sini para ulama memang lebih cenderung ya diyakini, ya diucapno. Ya yakin bahwa Allah itu Tuhan, ya diucapno nek Gusti Allah niku ya Tuhan. Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, indikator yang ketiga, nah ini indikator tambahan bahwa iman itu bisa kita lihat dari perbuatan. Ana wong mangkat salat ditakoni, "Mas, lah kok salat nopo? Manfaate apa?"
Boten, aku sholat ya memang percaya nek Gusti Allah niku Tuhan saya, dia memerintahkan saya untuk sholat, ya aku manut. Berarti sholat si fulan niki menunjukkan keimanannya kepada Allah. Oke, jadi iman yang pertama adalah antu'mina, engkau iman, engkau percaya kepada siapa? Kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, imane monggo dikencengi, iman kepada Allah. Tadi kita bahas imannya dulu, imannya. Sekarang billah kepada Allah. Siapa Allah? Nah, jenengan nek napa jenenge? Nek ngertos biasane nek enten tiyang sedo, teng mriki enten tradisi talqin mboten, Pak? Kalau orang meninggal ditalqin mboten, Pak? Ditalqin nggih. Nah, ditalqin itu biasanya kan Pak Mudin mengajari kepada mayit, orang yang mati, Bapak, lamun panjenengan ditakoni sopo pangeranmu, jawaben Allah. Kan begitu toh? Salah satu yang sering disampaikan oleh Pak Mudin nalikane mentalkin. Nah, Bapak Ibu, Allah itu siapa toh? Dong-dongi. Jadi sebelum kita panjang-panjang berbicara tentang bagaimana, maka kita kenali dulu. Kita bisa kenal Allah dengan asmanya, asma Allah, yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Nama-nama Allah itu ada 99. Nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Itu kenali Allah dengan itu. Semakin panjenengan kenal dengan Allah, yakin imannya semakin meningkat. Kepercayaan kita kepada Allah semakin meningkat. Saya mau gambarkan dulu gini. Bapak Ibu, umpamane, ini gambaran semata. Umpamane panjenengan pergi sendirian ke Singapura. Bahasa Inggris tidak bisa, bahasa Melayu rapatek mudeng, bahasa Mandarin tidak bisa. Padahal di sana kalau tidak Mandarin, Inggris, kalau tidak Inggris, India. Nah, kalau tidak salah itulah bahasa utama di sana. Ning kono jenengan kelangan paspor, kelangan ATM, kelangan duit. Apa yang terjadi? Susah. Susah. Nah, kenapa panjenengan susah? Karena panjenengan kehilangan sandaran panjenengan. Kehilangan sandaran. Untuk membuktikan identitas saya pakai paspor. Hilanglah sandaran kebenaran identitas saya. Untuk membeli apa-apa, saya sandarkan kepada uang, karena uang inilah yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah transaksi. ATM sama posisinya dengan uang, tiga-tiganya hilang. Kemungkinan si fulan ini akan putus asa karena dia merasa kehilangan tempat-tempat bersandar untuk hidupnya. Nah, jika benar orang ini putus asa terhadap apa yang terjadi, itu memberikan kesan yang kuat bahwa dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Allah. Karena apa? Dia sekedar tawakal, pasrah, menyandarkan urusannya semata-mata pada materi. Nah, kalau kita bicara antu'mina billah, iman kepada Allah dalam konteks seperti ini cetha nek dhek niku imane lemah. Dan itu mungkin terjadi pada kita semua. Maka ini perlu dikuati, Bapak Ibu.
Jadi kalau kita mau menyandarkan sesuatu, latihan sandarannya itu adalah sandaran yang kuat. Sandaran yang kuat. Nah, selama ini kita menganggap kuat itu benda. Benda itu kuat. Saat ini wong ora nggo HP susah. Aku terus iso ngubungi piye? Engko nek goleki wong ora ketemu. Biyen ora ana HP, wong janjian ya ketemu. Tahun 1900 orang itu pada perang, tidak ada komunikasi, ora ana HT, ora ana teknologi canggih. Itu nek nggone film-film SWAT itu tembak-tembakan itu kan saling komunikasi. Biyen ora ana komunikasi kok ya iso terorganisasi dengan baik toh. Ya. Kita itu kadang Bapak Ibu mohon maaf, kita sedang berbicara iman ya. Menyandarkan diri kepada sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu amat sangat rapuh karena kita tidak mengenal Allah. Kita punya duit, kita punya jabatan, kita punya apa lagi lah yang kita miliki, ilmu. Anda punya ilmu, ilmu Anda itu lemah. Anda punya harta, harta Anda itu lemah. Anda punya ilmu, diamnesia ke kalau Allah niku iso di pengertian apa-apa. Bodoh sak nalika kula jenengan. Jadi sandaran kita itu kadang terlalu lemah. Nah, sandaran-sandaran yang lemah ini kan harus dikurangi dengan cara mengenal Allah. Nah, bagaimana mengenal Allah? Ya, kita katakan aja sebagaimana Nabi biasa mengatakan hasbiyallah, hasbiyallah. Nabi Ibrahim meh dobong karo Namrud niku dungane mung setunggal. Hasbiyallah, hasbiyallah, cukup bagi saya Allah. Karena beliau kenal betul dengan siapa Allah. Loh, orang mengatakan begini, wah kuwi ngoyo-woyo gedhuwun, Pak. Dewe dudu nabi. Betul, kita semua bukan nabi, tetapi bagian-bagian itu harus kita pahami. Bagian-bagian itu harus kita ngerti. Kalau kita tidak ngerti Bapak Ibu mohon maaf, kita itu sandarannya terlalu lemah sehingga kita itu hidup tidak nyaman, hidup tidak kuat, hidup seringkali terjadi permasalahan yang tidak bisa kita atasi. Menungso kok kakean masalah, wae niku menunjukkan kalau dia tidak kenal siapa Allah. Lah wong Asmaul Husna cetha kok. Kula jenengan merasa didolimi ribuan orang. Orang kok tidak ada yang sayang kepada saya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim menyayangi panjenengan. Saya tidak bisa cari rezeki ke sana kemari. Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Tapi Allah kok tidak pernah ngasih saya? Karena jenengan tidak yakin kok. Bagaimana mungkin Allah mau ngasih jenengan? Jenengan aja tidak yakin. Coba Bapak Ibu minta bantuan pada teman panjenengan. Mas, aku jaluk bantuane utang 10 juta, tapi aku yakin nek sampean di duit. Oh ya situ tak kei. Wong jaluk bantuan kok ragu. Juk bantuan kok ragu. Jenengan kalau mau minta bantuan kepada Allah, yakin Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Allah mampu mengayakan orang yang tidak kaya dan Allah mampu memiskinkan yang kaya. Tidak ada kekuatan bagi kita. Nah, itu namanya iman kenal kepada Allah. Oh, Gusti Allah niku Al-Ghani yang maha kaya. Saya harus menyadari. Ya kita harus menyadari begitu. Kemudian Allah itu Al-Qawi, Al-Matin, Allah yang maha kuat. Kita itu lemah Bapak Ibu. Sekuat-kuatnya kita itu seberapa tuh kekuatan kita? Wong kita disuruh dorong mobil aja tidak kuat. Kok dorong mobil? Itu orang stroke aja ngangkat kakinya tidak kuat. Jadi manusia itu sebenarnya dhaif, lemah. Cuma banyak manusia tidak mengenal dirinya. Maka ada ungkapan di dalam dunia tasawuf, man a'rafa nafsahu faqad a'rafa rabbahu. Sing sapa wonge kenal awake, dheweke bakal kenal sapa Tuhane. Nek kula jenengan kenal awake, maka kita akan kenal Allah. Nah, ini yang perlu kita perkuat. Antuk minabillah, engkau betul-betul iman kepada Allah, percaya kepada Allah.
Percaya. Nah, kita perlu membangun kepercayaan ini secara berkelanjutan, secara terus-menerus. Karena kan ada yang membedakan. Apa sih bedanya iman dan yakin? Iman itu sesuatu yang tidak kelihatan, tidak bisa dibuktikan secara empiris. Nah, yakin ini ketok. Saya yakin ini warna hijau. Nah, ini yakin. Karena ada bukti-bukti empiris. Ono cetha, oh iki warna hijau. Saya yakin nek tembok kuwi atos. Saya yakin kalau air itu mengalir. Nah, keyakinan itu kan atas dasar empiris sesuatu yang kelihatan ini. Aku yakin. Nek iman niku barang sing ora ketok. Aku percaya nek Gusti Allah niku mampu membuat seseorang menjadi kuat. Aku percaya, nek aku yakin kalau Gusti Allah bakal nyukupi aku. Keyakinan seperti itu, itulah iman. Iman kepada Allah. Nah, monggo Bapak Ibu, kula jenengan perkuat ini. Asmaul Husna itu dikuatilah. Dikenal Allah itu dengan Asmaul Husna. Ya, kalau kula jenengan membaca bismillahi bada'na walhamdulillahi dan seterusnya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, dan seterusnya. Al-Malik umpamanya. Allah yang maha menguasai, Allah yang maha memiliki. Kalau kita kenal Allah itu sederhana Bapak Ibu. Anda memiliki apa? Saya punya sandal, milik saya. Saya punya motor, milik saya. Saya punya tangan saya. Saya punya rumah saya. Saya punya kaki saya, dan seterusnya. Orang yang tidak mengenal Allah, dia akan menisbatkan sesuatu hanya kepada dirinya. Tetapi orang yang mengenal Allah, dia akan menisbatkan sesuatu kepada Allah. HP itu milik saya, tapi pemberian Allah. Itu yang dilakukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika ditanya, wahai Sulaiman, Anda begitu sukses, hebat, luar biasa. Jawabannya sederhana, hada min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Tuhanku. Liyabluwani a'ashku am akfur, untuk menguji apakah aku termasuk yang syukur ataukah aku termasuk yang kufur. Beda orang yang tidak mengenal Allah, seperti Qarun, ketika ditanya bagaimana engkau bisa sukses wahai Qarun, dia menjawab, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku mendapatkan ini semua karena ilmu, kompetensi yang ada pada diriku. Nah, ini berarti lah kenal Gusti Allah. Nek jenengan senengane muni iki napa? Lembaga aku. Iki piye? Lah kehebatanku. Ini piye? Iki strategiku. Kabeh kok ku. Aku berarti menunjukkan bahwa ini orang tidak kenal dengan Allah. Kalau kenal dengan Allah, tidak banyak akunya, tapi banyak dianya. Banyak Allahnya daripada dirinya sendiri. Nah, itu yang pertama, antu'mina billah, engkau percaya, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikat Allah. Nah, ini malaikat itu kan yang wajib kita ketahui hanya 10 Bapak Ibu. Malaikat apa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Lho niki wajib apa lho Bapak Ibu? Nek cara akidah aqaid 50 niku kan jenengan wajib apal. Siji, sifat wajib Gusti Allah 20, sifat mustahil 20. Sifat wajib Rasul ada 4, sifat mustahil bagi Rasul ada 4, sifat jaise Gusti Allah 1, sifat jaise 49, ya itu ya.
Sifat jaise Rasul 1. Terus kemudian wajib hafal malaikat yang 10. Jadi malaikat yang 10 itu wajib hafal Bapak Ibu. Karena kita harus iman. Lah iman nek ora hafal piye? Jadi jenengan kudu ngerti malaikat itu namanya ada Jibril, Mikail, Israfil, Israil dan seterusnya. Nah, untuk memperkuat iman kita, kita harus kenal. Sebagaimana kita kenal Allah dengan Asmaul Husna, kita kenal malaikat dengan satu persatu ini. 10 aja. Jangan kenali aja yang 10. Pertama Jibril. Jibril itu malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu. Jadi tugasnya tunggal, menyampaikan wahyu. Makanya Bapak Ibu, di mana ada penyampaian wahyu, di situ disebut Jibril. Dulu namanya Namus. Namanya Namus. Pada zaman Bani Israel, Jibril itu disebut Namus. Ketika Rasulullah berada di Gua Hira, beliau tiba-tiba didatangi Jibril dalam wujud aslinya. Malaikat itu Bapak Ibu punya wujud asli, punya wujud taskil. Wujud asli dan wujud taskil. Taskil niku maknane wujud menyerupai sesuatu. Jadi malaikat itu bisa menyerupai apapun. Memang dia diberikan kemampuan untuk itu. Pada saat pertama, malaikat Jibril itu menampakkan wujud aslinya kepada Nabi Muhammad. Wah, Nabi Muhammad wedi. Takut luar biasa. Ketika takut, dedek Rasulullah. Waktu itu kemudian diperintahkan oleh Jibril, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Dijawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca, ma ana biqari sampai 3 kali. Akhirnya diturunkan Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Nabi sesudah mendengar itu mbelayu. Jangan bisa bayangke, sinten sing pernah ke Gua Hira? Melayu saka kono piye, Pak? Nah, itu kan curam kan? Curam banget Bapak Ibu. Sekarang masih mending kan, sudah dikasih ini apa? Undang-undangan itu. Saniki Bapak Ibu. Dulu itu kan tidak pernah dijangkau oleh manusia. Ya, Nabi Muhammad dalam keadaan takut melayu. Kok ora tiba ya? Ya wallahu alam niku. Mboten tiba. Kanjeng Nabi itu pun mboten tiba. Gemetar, kondisinya itu kan tidak stabil waktu itu. Beliau terus pulang. Kemudian mengatakan kepada istrinya, zammiluni, zammiluni, kemuliaku, kemuliaku. Habis itu istrinya Rasulullah kemudian sowan ke pamannya, namanya Waraqah bin Naufal. Diceritakan keadaannya, lalu Waraqah mengatakan, hada namus, sing mok ceritake kuwi jenenge Namus. Jadi dulu Jibril itu namanya Namus. Pada zaman Nabi Muhammad terus kemudian disebut dengan Jibril. Nah, Namus ini selalu menginformasikan kepada manusia bahwa dia adalah nabi atau calon nabi. Mulane mbiyen Lia Eden, pendiri apa itu? Istana apa itu namanya? Itu kan dia cerita, saya ketemu Jibril. Saiki anggere ana wong kok ngaku nabi, mesti ngomongi ketemu Jibril. Padahal Jibril tidak akan pernah menemui orang lagi untuk menjadi nabi, sebab nabi nempun rampung. Lah saiki malaikat Jibril kerjaane napa? Mboten ngerti. Nganggo ya wallahu a'lam, kita enggak tahu. Paling tidak pekerjaannya setahun sekali malam Lailatul Qadar turun ke bumi. Itu ada ayatnya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Lah, kalimat ruh di dalam surat Al-Qadar itu maknanya Jibril. Pada malam itu para malaikat turun dan juga roh Jibril.
Bukan kayak orang Nasrani mengatakan Ruhul Kudus, betul. Ruhul Kudus di dalam bahasa agama Islam itu Jibril, Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan membaca di Quran itu ada wa ayyadnahu biruhil qudus. Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Jibril dalam perspektif umat Islam. Ini malaikat pertama yang wajib kita yakini. Nah, jadi iman kepada malaikat adalah iman kepada malaikatnya itu sendiri dan yakin terhadap tugas-tugas yang diembannya. Yang kedua, malaikat Mikail. Nah, ini malaikat yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Karena malaikat Mikail adalah malaikat yang khusus ditugasi oleh Allah untuk mengatur rizki dan hujan. Nah, jadi sing ngatur rezekine manungsa niku naminipun malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu malaikat paling sibuk karena ngurusi duit, Pak. Saya tahu, saya yakin pengurus masjid kuwi paling susah, paling berat niku bendahara. Yo golek duit, yo ngetokke duit. Nah, bayangke malaikat Mikail niku tugase ngatur rezeki semua manusia, bukan hanya manusia, termasuk jin, termasuk hewan. Panjenengan bisa bayangke bagaimana malaikat Mikail ngatur rezekine copet. Nek jenengan dadi malaikat Mikail rekayasane piye iki supaya copet iki entuk rezeki? Kan berarti kudu diatur Bapak Ibu. Berarti copet ini harus berhasil kan? Lah iya toh. Untuk supaya copet berhasil berarti kan ada orang yang rezekinya dilongi toh. Berarti ada orang yang kena di copet kan begitu. Sing ngatur malaikat Mikail. Jadi ada grand design besar yang diatur sedemikian rupa. Makanya kalau kita melihat kejadian dalam perspektif ini sebenarnya kita tidak pernah susah. Contoh ngeten. Ini kan wayah kurban nggih. Saniki niku sapi mundak napa medun, Pak? Mundak. Mundak mahal. Sebagian pemilik sapi iki do di duit, masalahe kena penyakit PMK. Meh didol ra payu. Padahal wis ngenteni awit wingi basa tekan gone malah penyakitan. Niku sing ngatur sapa kuwi? Malaikat Mikail niku. Lah koordinasi ini saking kali sinten? Lampuh malaikat bagian penyakit kan enten. Malaikat bagian penyakit si fulan kae duwe sapi 50. Tapi menurut data dhek niku sesuk wulan besar kuwi rezekine kalong. Lah terus carane piye? Ayo 50 sing 48 kei penyakit PMK. Rezekine berkurang. Begitu. Malaikat itu ngaturnya luar biasa. Luar biasa. Malaikat paling sibuk adalah malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail itu udah dipeseni sama Gusti Allah. Malaikat Mikail, apa yang sudah menjadi rizki si A tidak boleh tidak menjadi rezekinya. Jadi malaikat Mikail itu akan menyelesaikan semua urusan rezekinya manusia. Kalau itu jatahnya tidak akan tertukar dengan yang lain. Nek niki kula jenengan duwe iman sing bener urusan iki, jenengan ora bakal ngapusi, ora bakal korupsi, ora bakal mengambil harta milik orang lain. Kenapa? Karena panjenengan mengambil harta milik orang lain sesungguhnya hanya meminta malaikat Mikail untuk melukir jadwal harta. Hanya ngelukir loh ya, tidak nambah. Umpamanya si fulan ini menipu. Dengan menipu dia mendapat uang 100 juta. Dia merasa uangnya dapat banyak karena dia hasil nipu.
Di catatan malaikat Mikail ini wong jatahe 1 miliar, wis dikuk 100 juta berarti 900 yuta. Sesuk nipu neh ping 5 entuk 500 juta. Berhasil. Sesuk nipu ora hasil, malah konangan cekel polisi, duwite dibalekno, akhirnya dhek dipenjara dan seterusnya, duwite gali sithik, rezekine tinggal sithik. Rumangsane dengan ngapusi, dengan berbohong, dengan menipu rezekine tambah. Malaikat yang guyu tok, sampeyan bodoh. Lung jatahmu sakmono, mbok sampeyan meh nyolong, meh ngapusi ya tetep sakmono. Itu kalau kita memahami tentang tugasnya malaikat Mikail. Maka Bapak Ibu pahami aja. Loh Pak, saya mencari rezeki, malaikat Mikail wis ngerti. Malaikat Mikail udah tahu, dia pegang catatan kok Bapak Ibu. Dia itu lebih teliti daripada auditor, lebih teliti daripada menteri keuangan, lebih jelimet daripada akuntan. Itu malaikat Mikail, tidak pernah salah tempat, tidak pernah salah kirim, tidak pernah. Itu malaikat Mikail. Nah, iman kepada malaikat, backgroundnya ke malaikat Mikail punya tugas untuk membagi rezeki kepada kita semua. Maka Bapak Ibu tidak usah khawatirkan rezeki kita, karena malaikat Mikail sudah pinter. Jadi jangan meragukan kemampuan malaikat Mikail bagi rezeki. Tidak usah khawatir. Saya khawatir karena saya begini. Imane yang ditambah. Iman kita ditambahi. Karena bukti untuk ini sudah banyak Bapak Ibu. Pripun jajal sakniki niku kula panjenengan. Kita lihatlah, dunia itu kan dalam bahasane Profesor Renat Kasali di Rumah Perubahan, beliau itu menyampaikan bahwa isi dunia itu kan disruption. Disrupsi. Disrupsi itu artinya apa? Sesuatu makan yang lain. Jadi dunia isine kan pangan-panganan. Wong di usaha iki caplok karo kancane, caplok karo tanggane. Dulu ada usaha yang bagus sekali, namanya perusahaan ini cetak film, cetak itu foto. Sakniki mati. Ora ana wong saiki golek tuku kelis, kan ora ana to. Mboten enten. Terus jenenge kamera itu sekarang yang kamera biasa, kecuali yang kamera DSLR ya, yang kamera profesional, kamera biasa udah ada. Saat ini lho Bapak Ibu, golek flash disk wis rapate akeh. Ora usum flash disk nganggone napa? Nganggone mboten flash disk, nganggone langsung ning Google Drive. Rasa nggo flash disk. Wis penak, bisnis flash disk ilang. Sesuatu makan yang lain. TV niku lho, TV Bapak Ibu sedelokne do bumpet ganti YouTube. Ganti YouTube. Jadi artinya semuanya ini berubah kabeh. Ini namanya disruption kata Profesor Renal Kasali. Nah, dunia itu begitu. Nah, siapa sih yang ngatur sopo nyaplok sopo, iki entuk iki entuk iki. Coba bisnis panjenengan lihat dari ini. Bisnis yang maju apa sekarang? Online. Dadi nek wong cerdas, kondone wong cerdas, dong-donge ya malaikat Mikail ngalahke wae. Sampean bisnis jasa pengiriman barang. Wah, widite akeh. Tapi jasa pengiriman barang sesuk ujug-ujug dicaploki karo sapa? Bisa jadi. Itu dinamika dan itu tidak terpikir sebelumnya. Tidak terpikir sebelumnya. Sampai-sampai terakhir ini, jadi sekitar bahasan 1 bulan terakhir ini kan banyak rumah sakit itu pada nanya, sesuk ke rumah sakit kanggo apa ora? Karena sekarang ada telemedicine. Dokternya do kanggo apa ora sesuk? Karena ada telemedicine. Sampai-sampai di Jakarta itu ada iklan jenengan nek gelem rumah sakit dijual. Rumah sakit dijual. Dong iki ane Jakarta kene wae ono ngene Kusuman itu dijual to niku. Ini namanya rumah sakit apa Pak? Kusuma ya, yang itu kan juga mau dijual. Jadi disruption seperti ini banyak. Nah, kita mau melihat dari sisi pandang pendek. Nek pendek ke yo ndeloke mung salah,
Atau kita mau lihat dari perspektif yang lebih luas. Nek perspektif yang lebih luas, yang sangat luas itu perspektifnya malaikat Mikail. Itu nek cara awake dhewe duwe tanah. Duwe tanah nggih. Jenengan duwe tanah 5 nggon. Ora sah tanah lah, pot. Pot ono 50. Ini tanaman sini pindah sini, sini pindah sini, sini pindah sini. Hakikatnya kan ya sak nggon to Bapak Ibu. Hakikatnya itu ya sak nggon, mung dipindah-pindah tok. Cuma kula panjenengan karena kurangnya iman kepada Allah, karena kurangnya yakin kepada Allah, karena tidak mengenal terhadap tugas para malaikat, akhirnya tidak nyadar bahwa itu adalah bagian dari skenario Allah yang dijalankan oleh malaikat. Nek niku sing dilakoni, kula jenengan niku insyaallah nyaman, enjoy Bapak Ibu. Asal jenengan bisa meyakini betul, mengimani betul apa peran malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Nek kula jenengan mikire kaya wong ateis, mikire kaya wong sekuler, dunia ini hanya sekedar hukum sebab dan akibat, ora ubah ora entuk opah, ora ubet ya ora ngliwet dan seterusnya. Pameo seperti itu kemudian masuk di dalam diri kita, nggih mohon maaf, nuwun sewu, itu degradasi imannya semakin tipis ya, semakin tipis. Terus kemudian yang ada pada diri kita, ikatan pada materi itu terlalu tinggi. Lah wong nek mengikatkan diri pada materi itu terlalu tinggi, padahal materi itu sifatnya fana, maka kita ikut fana, kita ikut rusak, dan kita ikut tidak bahagia di muka bumi ini. Ingat Bapak Ibu, menungso niku mbah tua, mbah enom, mbah sugih, mbah miskin, mbah pejabat, mbah rakyat, siapapun dia itu hanya pengen satu, pengen uripe kepenak, pengen uripe nyaman, pengen hidupnya tentram, itu aja. Semua manusia ujung-ujungnya ke situ. Nah, untuk sampai ke situ, agama memberikan sebuah opsi, memberikan sebuah pilihan. Ayo imane dikuati, ayo imane ditemenani. Salah satunya iman kepada malaikat. Salah satu dari malaikat adalah malaikat Mikail. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini malaikat, iman kepada malaikat masih banyak nggih, termasuk iman kepada malaikat Ridwan, iman kepada malaikat Mukanake dan seterusnya. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih.